Dataran tinggi di Pulau Bawean memiliki ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Wilayah pegunungan ini sangat subur dan memiliki potensi besar dikembangkan untuk lahan pertanian. Nah, ini saya sama Pak Mujib dan teman-teman, ini kita mau cek kebun ladanya Pak Mujib. Oke. Ini kalau misalnya dilihat, perbandingan jalurnya aja deh, jalurnya lumayan ekstrim, klasifikasinya lumayan ekstrim kalau menurut saya. Tapi di beberapa daerah mereka lilit rantai, Pak. Oh. Ini enggak ya? Iya, enggak. Karena masih ada campur dengan semen, tadi Pak Mujib bilang masih bisa dorong. Nah, ini kalau misalnya lihat, ini sekeliling, ini lumayan tinggi nih, daerah pegunungan Gunung Teguh. Nah, ini kalau misalnya dilihat, hutannya lebat, cukup rapat. Nah, ini perbatasan langsung dengan hutan negara. Ini kita menuju langsung ke kebun Bapak. Ayo. Masyarakat Gunung Teguh paling aktif mengelola dataran tinggi di Pulau Bawean. Namun kebanyakan tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman perkebunan, antara lain cengkeh dan lada. Lada sendiri tergolong tanaman baru di pulau kecil ini. Namun siapa menyangka, tanaman khas Indonesia Timur ini rupanya dapat tumbuh dengan subur di wilayah ini. Nah, selain pesisirnya yang indah, perkebunan di Bawean ini juga mapan. Nah, jadi kalau misalnya ini dilihat saya sama Pak Mahaji nih, ini di kebunnya Bapak. Ini kebun ditanamnya tanam merica. Kalau lihat pohonnya belum panen, sekarang sih belum panen, tapi ini adalah kegiatan maintenance-nya. Jadi dalam 1 atau 2 bulan sekali, pohon ini tidak boleh dibiarkan terlalu tinggi, karena kalau dia sudah, ini atas-atasnya sudah tumbuh daun seperti ini, nanti tidak ada buahnya, atau kalaupun ada, tidak ada isinya. Nah, jadi dia harus tetap setinggi-tinggi ini aja, tidak boleh terlalu tinggi. Jadi ini kita buang daun atas, sembari kalau misalnya ada yang sudah matang, ada yang sudah bisa kita ambil, sekalian dipanen yang sudah merah-merah. Kebun masyarakat Gunung Teguh dapat diibaratkan sebagai kebun rintisan. Karena sebelumnya pulau ini hanya didominasi oleh tanaman pangan. Sangat sedikit warga yang berinisiatif menanam komoditas perkebunan. Jika ini terus dikelola dengan gigih, bukan mustahil hasil pertanian Pulau Bawean dapat berkembang lebih pesat dan beragam. Nah, jadi kalau misalnya mau diambil, itu ada patokannya, yang penting dia sudah ada buahnya yang warna merah. Jadi walaupun nih kayak gini, masih banyak yang hijau, tapi kalau udah ada satu aja ya Pak, mau merah, mau kuning, itu sudah harus diambil. Nah, ini biasanya yang bisa diambil adalah pohon lada yang sudah berumur 2 tahun. Lalu setiap tahunnya akan berulang 1 kali panen. Kalau misalnya dilihat, nah ini pakai tagar hidup ya Pak? Iya. Nah, tahu kan tagar itu? Nah, tagar itu biasanya pohon ininya, karena dia tanamannya merambat ya Pak? Merambat ke atas. Bagus tagar hidup kah tagar mati? Yang lebih bagus tajar hidup. Tagar hidup ya? Semuanya ada kekurangan kelebihannya. Apa tuh Pak? Nah, kekurangannya kalau tajar hidup itu pupuk bisa dimakan oleh tajar, nah, dan mangkasnya harus 2 bulan sekali harus dipangkas. Ya. Jadi membutuhkan pekerjaan lebih ya. Pekerjaan lebih. Kalau tajar mati kelebihannya ya di situ pupuk itu nggak dimakan oleh tajarnya. Nah, cuma dimakan sama ladanya. Dan tidak memangkas setiap bulan. Kekurangannya kalau tajar mati, kalau musim kemarau terlalu panas, akhirnya ya perkembangan ladanya itu kurang bagus. Kurang bagus ya. Nah, ini lihat nih. Ini daun tajarnya nih, bukan ladanya, jadi beda. Ini yang lada, yang ini tajar. Tajar itu seperti batang penopang lah ya Pak ya. Penopang. Secara geografis, Pulau Bawean sejatinya tidak termasuk dalam peta tanaman lada di Indonesia. Dari persinggungan dengan masyarakat lain di perantauan, terciptalah kebun lada yang kini mulai menjadi sandaran perekonomian warga. Nah ini untuk jadi proses dibikin menjadi lada putih perlu direndam dulu selama 15 hari, lalu dijemur di panas matahari lebih kurang 4 hari.
begini nih hasilnya. Jadi ini walaupun belum masuk musim panen, tapi setiap kita ke kebun, kita pangkas pohon ladanya. Nah, yang sudah merah-merah begini nih, emang harus diambil sebelum kita keduluan sama burung. Nah, ini abis ini mau ambil kolang-kaling? Iya, di sebelah kebun. Asik. Kita abis ini ambil kolang-kaling. Yuk. Nah, nih, ini termasuk jenis palem-paleman, sama seperti kelapa juga. Nah, mereka berdua nih, kolang-kaling dan kelapa ini yang paling banyak pemanfaatannya di kita. Nah, tapi memang kalau kolang-kaling ini dia tidak bisa ditanam, biasanya tumbuh dengan liar. Jadi kalau misalnya kita memang mau cari kolang-kaling itu jadi memang harus muter dulu. Nah, ini kebetulan ada. Nah, ini masih muda-muda, tapi memang kolang-kaling itu diambilnya yang muda. Kalau yang tua dimakan apa, Pak? Dimakan musang. Lagian juga kalau yang tua keras ya, Pak? Keras. Di Pulau Bawean, populasi tanaman aren masih sangat melimpah. Saat ini pemanfaatannya masih sebatas untuk disadap air niranya dan diambil kolang-kalingnya. Pohonnya masih tetap tumbuh liar di segenap penjuru pulau. Ini dapat menjadi komoditas penting di masa mendatang, seiring terbukanya jalur perdagangan batang dan ijuk aren dengan daerah lain. Jangan kena getah ya? Iya. Ini kalau kena getah gatal. Nah, ini memang pas nih sama yang kita cari. Jadi yang dicari itu memang yang masih muda seperti ini, belum ada bijinya. Baunya asam ya kalau belum diapa-apa ya? Iya, Ya. asam-asam. Karena ini memang tidak dimakan langsung. Ini biasanya memang diolah, direbus betul. Lalu nanti biasanya campur es ya, Pak ya? Ya, dicampur Di dengan ya? es. Oke, mari kita loading. Kita pulang. Yuk. Berinteraksi dengan masyarakat petani Gunung Teguh memberi pemahaman baru kepada saya bahwa noktah kecil di tengah laut Jawa ini sejatinya memiliki beragam potensi yang masih dapat dikembangkan. Tentunya jika masyarakat Pulau Bawean tergerak untuk mengelola rumah mereka ini bersama-sama. Ini emang luar biasa banget nih di sini nih. Di Desa Gunung Teguh ini, Bawean Tengah nih, memang perjalanan ke kebunnya seperti itu. Tapi dulu lebih parah lagi, dulu jalan kaki ya Pak. Bayangin, jalan kaki, walaupun sejauh itu kebunnya, kalau ditarik garis lurus 4 km, tapi lihat hasilnya. Nih tadi nemu nih, duren montong tumbuh di sini. Rasanya enak banget. Jadi sebenarnya mau seperti apapun medannya, asal kita terus usaha, ikhlas-ikhlas aja ya Pak jalannya ya Pak ya, ada aja ya. Nah, kalau kita bicara tentang gili itu bukan hanya ada di Lombok. Ternyata di Bawean itu juga ada gili yang dinamakan Gili Noko. Setiap hari Jumat, setelah turun Jumatan, nah ini ada kegiatan mingguan yang rutin dilaksanakan sama masyarakat di Desa Daun ini. Jadi bersih-bersih Gili Noko judulnya. Nih, ini pasukannya. Jadi kita akan ke Gili Noko, jaraknya dari Pulau Bawean ini sekitar 20 menit. Yuk, ikut yuk. Warga menyadari bahwa potensi alam yang mereka miliki adalah warisan yang mana nantinya harus kembali diwariskan ke generasi berikutnya. Pasir putih yang dimiliki Gili Noko mampu menjadi magnet tersendiri bagi para penikmat pantai. Namun tingginya tingkat kunjungan ke Gili Noko terkadang menyisakan pekerjaan rumah bagi warga Desa Daun, yakni tertinggalnya sampah di ikon wisata Bawean ini. Siap. Bismillah. Oke, jadi first impression ya, Gili Noko ini ternyata gosong pasir. Lihat. Makanya memang harus betul-betul diperhatikan karena juga benar-benar kosong seperti ini, nggak ada apa-apa.
Kalau ada sampah secuil aja kelihatan banget. Yuk kita mulai. Cincin sekali. Adisan berupa orang, dia nak berupa orang. Banyak macam aja lah. Ini kelompok saya. Ayo. Karena saya nggak bawa karung, bawanya trash bag ya Pak Papa. Jadi ini kita dibagi 6 kelompok. Kita akan ambil sampah plastik, ini sampah yang tidak berasal dari sini. Saya paling punya Kayak plastiknya. kayu, Oleh kayak media memang akan Ayo. hancur dengan sendirinya. Jadi kita cari yang Ayo. plastik nih. Yuk. Ayo mulai. Ayo. Mana? Diakui atau tidak, begitulah yang terjadi di Gili Noko. Memang jumlah sampah di Gili Noko tidak menentu. Secara kasat mata, pulau pasir kecil ini juga masih sangat cantik. Tetapi warga desa Daun memilih untuk terus merawat Gili Noko secara berkala. Kegiatan bersih Gili sekaligus menjadi acara tradisi desa yang juga dimanfaatkan untuk silaturahmi. Inisiatif swadaya merawat alam ini tidak banyak kita jumpai di daerah lain di negeri kita. Nih coba nih ya, kalau misalnya diperhatiin sebenarnya Gili Noko ini merupakan yaitu tadi gosong pasir aja. Nah yang mana bahkan kalau misalnya lagi pas berubah angin, ya bisa hilang. Atau kalau lagi pas angin kencang nih bisa hilang gitu. Atau perubahan angin timur, angin barat, ini bisa nggak ada besok. Tapi lihat semangat masyarakat di sini buat ngebersihin tempat liburannya mereka. Ini luar biasa, lihat. Ya ini yang tadi saya bilang, soalnya kalau pas putih begini bersih, memang kelihatan sekali kalau misalnya ada yang kotor. Tapi semangatnya luar biasa ya. Masukin Bu. Wah udah gak muat. Iya udah gak muat, berat sih. Ada botol. Sip. Oke, nah, jadi kalau misalnya dibilang sampah yang kita kumpulin itu memang sampah yang pendatang ya Pak? Iya. Yang bukan ada di sini. Nih, lihat tulang. Kayaknya ada yang habis makan. Apa lagi? Tapi alangkah bagusnya ya sebenarnya kalau kegiatan seperti ini nih akan ada dan dilaksanakan di tempat-tempat lain juga. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Sembari kerja bakti, warga lainnya biasanya ada yang bertugas mencari bahan pangan di perairan sekitar pulau. Nah, jadi sekalian nih bagi-bagi tugas. Ada yang bersih-bersih Gili Nokonya, ada yang bertugas untuk cari mamam. Jadi ini biasanya tebar jaring Bapak ya. Berapa jauh jaringnya Pak? Berapa panjang? 200 meter. Nggak jauh-jauh sih. Biasanya mereka ambil dari pinggir aja begini. Nah ikan-ikan targetnya ikan-ikan karang biasanya. Ini nanti habis ini kalau misalnya seberapa hasilnya itu dibakar di mamam rame-rame. Sekitar Gili Noko adalah perairan dangkal yang dikelilingi atol. Pada waktu tertentu saja, atol ini akan muncul, yaitu ketika musim pasang surut tinggi. Di dalam garis atol ini terdapat areal karang dangkal sedalam 2 meteran. Dalam areal inilah warga sering menangkap ikan dengan cara tertentu. Kita lihat nih hasilnya. Wah, iya. Ikan di sekitar Gili Noko didominasi oleh ikan-ikan karang. Jenis ikan yang sering dijumpai di sekitar Gili Noko adalah ketarap, baronang, dan ikan kakatua. Ini adalah jenis-jenis ikan perairan dangkal yang sehat. Kenapa? Enak ya? Iya. Jadi memang habis kerja makan sama-sama tuh memang enak banget. Apalagi untuk masalah lauk, mereka nggak perlu repot-repot, tinggal nyari deket-deket sini aja. Hasilnya yang bagus. Nah ini yang saya makan.
nelayan di Pulau Bawean masih tercermin kuat di kalangan masyarakat desa Kepuh Legundi, sekitar 45 km dari kota kecamatan Sangkapura. Pemanfaatan potensi alam sekitar antara lain dilakukan dalam membuat rumpon ikan. Rumpon adalah hal lumrah ketika nelayan menginginkan terjaganya hasil tangkapan ikan ketika melaut. Ini merupakan siasat pada ekosistem perairan yang ada, sehingga nelayan tidak tergantung dengan musim ataupun kondisi lainnya yang mempengaruhi ekosistem laut. Nah, ini salah satu desa nelayannya yang ada di Bawean, namanya Desa Kepuh. Nah, di sini, jadi memang masyarakat itu punya jadwal rutin untuk mengganti rumpon. Nah, rumpon itu rumah ikan. Jadi mereka tidak perlu mancing jauh-jauh, niatnya biar dekat-dekat dengan area perumahannya saja mancingnya. Nah, di sini bahan dari rumponnya itu sendiri yang dipakai adalah pring ori atau bambu ori. Sebenarnya banyak sih yang bisa dijadikan media untuk rumpon, tapi kalau di sini pakainya ini. Secara umum, rumpon dasar adalah cara menciptakan rumah ikan ataupun stimulus terciptanya ekosistem baru. Bahan alami memang cenderung mudah rusak ketika ditenggelamkan. Namun ini cara paling murah membuat rumpon yang dapat dilakukan masyarakat, sebab bahannya tersedia semua di sekitar mereka. Di daerah lain, rumpon terkadang dibuat dari bahan yang lebih keras dan tahan lama hingga tahunan. Misalnya saja rongsokan mobil, motor, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya udah dilihat batunya sudah siap diikat, nanti sebelum dinaikin itu akan kita sangkutin semua. Nah, ini rumponnya rumpon dasar. Nah, jadi ini memang berfungsi untuk jadi rumah ikan karena memang setelah dicemplungnya nanti lumut-lumut akan nempel di sini. Begitu juga ikan kecil, ada ikan kecil pasti ada ikan besar ya. Sebagai rantai makanan sih intinya rumpon ini. Seperti ini cara bikinnya. Membuat rumpon biasanya dilakukan saat musim teduh dan arus sedang pelan. Pada masa ini, hasil melaut relatif berkurang. Pembangunan rumpon dilakukan per kelompok dengan areal penyebaran yang juga disesuaikan dengan areal tangkap kelompok bersangkutan. Nah, ini siap loading. Ini rumpon ini berarti hampir 30 kiloan. Ya, pring ori itu kan bambu keras. Ini memang berat. Oke. Wow. Rumpon akan diturunkan di titik tertentu yang menjadi areal penangkapan kelompok nelayan bersangkutan. Terkadang rumpon bisa disebar hingga titik 10 mil dari garis pantai. Beberapa rumpon lain bahkan hingga puluhan mil laut. Secara teori, semakin banyak rumpon disebar, maka kesempatan mendapatkan ikan akan semakin besar. Ada semacam etika di kalangan nelayan bahwa mereka hanya akan memancing di rumpon yang mereka bangun sendiri. Nah, di sini ditaruhnya. Jadi karena ini rumpon dasar, jadi memang ditaruhnya itu di dangkal yang kira-kira 30 meteran. Cuma nggak dangkal ya, dari 30 meter sampai ke dalaman 75 meter. Oke, nah habis ini kita mau menuju ke satu rumponnya Bapak. Nih Bapak punya 12 rumpon, ke salah satu rumpon Bapak. Lalu kita mancing. Nah biasanya rumpon yang bagus ini dalam waktu 2 hari saja ke depan sudah ada isinya. Menjaga kestabilan pada hasil pancingan, itulah yang diharapkan oleh nelayan pancing dasaran dari Desa Kepuh Legundi. Semua dilakukan karena ekosistem lautan yang telah berubah, yang terutama diakibatkan oleh tingginya tingkat overfishing yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir ini. Lumayan, daripada cuma dicolek-colek doang. Lumayan nih landing 1 tongkol. Lumayan. Berarti ini di bawah rumponnya cukup efektif. Ayo kita mancing lagi. Allah, kaget. Ayo pancing lagi.